Chapter 283. Perubahan Besar 2. 44 hari tersisa hingga awal pengembangan pertama, Advent of the Calamity. Sebagai penulis asli, Anda diberi hak istimewa untuk mengakses garis besar pengembangan. Anda dapat mengakses garis besar menggunakan hadiah asli Anda, observasi dan membaca. Dan jangan lupa, Anda berhak mengajukan pertanyaan atau bantuan kepada saya. Aku berlari bersama bos ke tempat meteorit itu jatuh. Setelah 3 menit berjalan, kami akhirnya mulai melihat sebuah desa yang muncul beberapa saat yang lalu. Desa itu terlihat mirip dengan yang saya lihat di Akatrina. Rumah-rumah terbuat dari batu bata, seperti desain klasik abad pertengahan. Apa ini? Bukan hanya kami yang datang. Jin dan tentara bayaran Pandemonium juga berkumpul di desa. Beberapa jin yang ribut tampaknya mengantisipasi perkelahian. Namun, yang paling tenang mengamati desa Demon Realm yang diselimuti kabut gelap. Seperti yang aku duga, kamu ada di sini juga. Tiba-tiba, suara yang akrab memanggil kami. Saya mendorong tudung saya lebih jauh, dan bos memandang mitra bisnis kami. Itu adalah Jahat, anggota dari 9 Jahat. Bos bertanya pada Wick, apakah Anda tahu tentang situasi saat ini? Tidak, saya tidak. Jahat menggelengkan kepalanya, dan begitu pula 3 eksekutif yang bersamanya. Sejauh ini, saya baru melepaskan 3 dari 6 eksekutifnya. Saya menyisihkan 3 yang tersisa untuk digunakan nanti kalau kami perlu bernegosiasi dengan Wick lagi. Ini adalah cara yang saya maksudkan untuk menjaga hal-hal untuk sementara waktu karena hadiah Wick memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat ketika jumlah pengikutnya meningkat. Petik 2. Fenomena ini tampaknya terkait dengan alam iblis. Bagaimana Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi? Bukankah Anda jin? Bos memeriksa. Jin tidak dari dunia setan. Saya hanya melayani tuanku iblis. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mari kita masuk bersama dan mencari tahu. Petik 2. Penjelasan Wick masuk akal, jadi kami pergi ke desa bersama. Desa itu cukup besar dan dibagi menjadi beberapa sektor. Kami terus berjalan, mengamati sekeliling kami ketika tiba-tiba iblis seukuran island melompat keluar di depan kami dari sudut jalan. Halo. Terus terang, saya cukup terkejut seperti halnya bos dan Jahat tetapi harga diri saya tidak memungkinkan saya untuk melompat ketakutan. Orang Jahat bertukar pandang dengan bawahannya. Salah satu eksekutifnya melangkah maju dengan pandangan tegas. Kamu siapa? Ungkapkan dirimu. Petik 2. Jadi kita bisa berkomunikasi. Itu bagus. Seperti yang diharapkan, iblis itu berbicara bahasa Korea. Dia kecil tetapi memiliki tanduk melengkung besar yang tumbuh di pelipisnya. Ceritakan tentang dirimu dan apa yang kamu lakukan di sini. Nama saya adalah Kuong dan saya seorang pedagang. Meskipun aku masih mencoba untuk mencari tahu semuanya. Saya menggunakan hak pengarang asli pada iblis. Pedang Iblis Realm Kuong. Kekuatan hidup 100/100. Alignment, netral. Realm, rata-rata tahap 1. Pekerjaan, pedagang kelas menengah. Status, berbicara kebenaran. Aku punya banyak hal untuk dijual yang akan membantu kamu. Di sini, silakan lihat. Kuong menunjukkan katalog tokonya kepada kami. Ramuan spesial. Dinding pelindung. Artefak dari dimensi lainnya. Mercenari untuk dipekerjakan. Penambah tubuh. Peningkat keberadaan. Anda dapat membeli barang-barang ini dengan DP, yang merupakan mata uang yang kami gunakan di dunia kami. Anda bisa mendapatkannya dengan berburu binatang iblis. Tahukah Anda apa binatang iblis itu? Mereka tidak jauh berbeda dari monster. Ketika monster terkontaminasi di tanah dunia setan, mereka menjadi apa yang kita sebut binatang iblis. Saya sangat merekomendasikan item ini di sini, penambah keberadaan. Itu mahal tapi sepadan dengan semua biaya. Tanah alam setan. Apakah Anda mengacu pada Demon Realm Transformation? Petik 2. Bos mengerutkan kening. Orang-orang yang berpartisipasi dalam Tower of Wish agak sadar tentang transformasi Realm setan. Iya nih, meteorit hari ini menandai awal dari transformasi Realm Iblis. Jika Anda gagal bekerja sama untuk melawan, bumi akan sepenuhnya berubah menjadi alam iblis dalam waktu singkat. Kami bertiga terdiam. Perasaan kaget melanda kami. Saya melihat ke bawah ke pedagang Realm setan, Kuong, dan berbicara dengan nada yang mengintimidasi. Kami mendapatkan DP dari membunuh binatang iblis. Jadi apa yang terjadi jika aku membunuhmu? Maaf. Bisakah aku mendapatkan DP dengan membunuhmu? Oh, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Saya hanya hologram. Tubuh fisik saya ada di Real Demon Realm. Status, berbicara kebenaran. Saya tidak berencana untuk membunuhnya, tetapi menyesal tidak bisa. Saya melihat. Tidak ada gunanya membunuh kita. Kami bersedia melakukan apapun untuk Anda selama Anda membayar kami DP. Petik 2. Ya ampun, bentuk mata uang lain. DP, TP, SP. Itu mulai sedikit membingungkan, tapi itu bukan alasan untuk menghindari mereka. Saya memang memiliki bakat untuk menghasilkan uang. Bahkan jika aku tiba-tiba terdampar di antah berantah tanpa apapun pada diriku, selama tempat itu ada di suatu tempat di dunia ini, aku bisa bertahan hidup tanpa khawatir. Persis seperti kata pepatah, kesuksesan adalah sedikit keterampilan dan banyak keberuntungan.
Apakah kamu punya kasino di sini? Ah, gelombang pedagang kelas tinggi menjalankannya. Tapi saya punya tiket lotre. Iya. Iya, harganya 20 DP per tiket dan Anda dapat melihat hasilnya secara instan. Pemenang tempat pertama mendapat 1.500.000 DP, pemenang tempat kedua mendapat 150.000 DP, tempat ketiga mendapat 15.000 DP. Saya bisa menghasilkan 1,5 juta DP hanya dengan 20 DP. Tentu saja, sama seperti lotre lainnya, peluang untuk menang mungkin tidak ada. Kuong melanjutkan untuk menjelaskan. Peluang memenangkan tempat pertama adalah 1:30 juta. Untuk tempat kedua, ini 1 dalam 9 juta. Untuk tempat ketiga, 1 dari 300.000. 1 dari 30 juta. 1 dari 9 juta. 1 dari 300.000. Sekilas, angka-angka ini tampak sangat rendah, tetapi mengapa saya tidak bisa menghentikan sudut mulut dari berkedut ke atas dalam sukacita? Saya berusaha tampil tenang. Itu sangat buruk, iya. Kesempatannya sangat rendah, tapi kami menjual tiket ini di dimensi dan dunia lain, jadi saya harap Anda mengerti gelombang. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Tidak masalah seberapa rendah peluangnya. Saya yakin bahwa stat keberuntungan manusia super saya sebesar 9,1 poin akan memberi saya jumlah DP yang luar biasa, meskipun probabilitasnya sangat rendah. Afrika, benteng bawah tanah. Gosip Valet, tanya jawab tentang Lotus Hitam. Ki, mengapa Black Lotus menentang Orden? Saya tidak tahu detailnya, tapi saya pikir ada alasan di balik permusuhannya. Seperti, anggota keluarganya dibunuh oleh Orden atau sesuatu. Ki, seberapa kuatkah Black Lotus sebenarnya? Saya dapat menjawab pertanyaan ini dengan percaya diri. Black Lotus sama kuatnya dengan, jika tidak lebih dari, Chae Jochul. Chae Jochul sudah tua, jadi saya berharap Black Lotus untuk memimpin seiring berjalannya waktu. Ki, benarkah? Kita tahu bahwa pendekar berharap Kim Suho juga sangat kuat, dan Fenrir telah membunuh Black Lotus sekali sebelumnya. Saya mendengar Kim Suho juga mengakui Black Lotus. Bahkan, Kim Suho mungkin lebih kuat dari Black Lotus dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi mempertimbangkan semua faktor lain, saya harus mengatakan bahwa tidak ada pahlawan yang bisa melawan Black Lotus. Adapun Fenrir, saya menolak berkomentar, tapi saya masih berpikir Black Lotus lebih kuat dari Fenrir. Ki, suasana seperti apa yang dimiliki Black Lotus? Dia tampak sedih. Dia kedinginan, tetapi saya bisa melihat kelemahan yang sangat manusiawi dalam dirinya. Saya merasa dia memiliki bekas luka yang dalam di hatinya, yang tidak bisa dihapus. Bahkan sikap acuh tak acuhnya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia adalah binatang yang terluka. Atau kepingan salju yang rapuh. Ki, jika itu benar, menurut Anda mengapa Black Lotus begitu terluka? Saya tidak yakin. Mungkin ada banyak alasan. Perjuangannya melawan Orden, atau duel melawan Fenrir di Tower of Wish, atau mungkin penindasan asosiasi. Tetapi lebih dari segalanya, saya pikir itu karena Black Lotus itu mulia. Dia memiliki dunia di kakinya dan dia memimpin Chameleon Troupe. Semakin tinggi Anda, semakin dingin dan semakin ganas. Sama dengan. Sementara itu, Ye Jiyun berada di tengah menyebarkan rumor melalui Valet Banquet. Meskipun semua rumor ini berasal dari delusinya, dia tidak merasa bersalah. Dalam benaknya, rumor ini tidak akan membahayakan Black Lotus, ditambah, dia benar-benar percaya bahwa analisisnya benar. Ketuk, ketuk ketuk, ketuk. Dia mengumpulkan poin Valet Banquet semakin banyak saat suara mengetik keyboard semakin keras. Kelas Valet Banquet ide Ye Jiyun adalah Blue Diamond yang menakjubkan. Ini adalah alasan orang percaya apapun yang dia katakan tanpa berpikir untuk mengecek fakta. Petik 2. Saya harus memeriksa akun media sosial saya sekarang. Petik 2. Setelah dia menyelesaikan Ki dan A, Ye Jiyun mematikan Valet Banquet dan menarik akun media sosial resminya. Ye Jiyun. Posting 2,480 pengikut 36,3 M, mengikuti 103. Rekan-rekan anggota, tim pembunuhan Orden, memperlakukan Ye Jiyun tingkat menengah peringkat tinggi sebagai pendukung yang belum matang. Tetapi di internet, ia adalah seorang selebriti yang sangat populer berkat strategi pemasaran gambar yang luar biasa. Di akun media sosial resminya, ia memperoleh popularitas di seluruh dunia dengan memposting foto dirinya bersama para pahlawan terkenal lainnya seperti Chae Na-yun, Yo Yeon-ha, Kim Suho, dan Shin Jong-hak. Di Valet Banquet, dia mengelola situs web rahasia bernama Gossip Valet di mana dia memposting gosip seperti T dan J sebelumnya. Tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan poin Valet Banquet, tetapi di sepanjang jalan dia telah mendapatkan banyak pengikut. Jadi yang kamu lakukan hanyalah menjual. Petik 2. Mereka masih belum selesai. Ye Jiyun mematikan arlojinya dan bangkit dari tempat duduknya. Dia membuka pintu sedikit dan melihat keluar melalui celah. Aileen masih menginterogasi iblis. Ya, yang kita lakukan hanyalah menjual barang. Bagaimana kamu berharap aku percaya itu? Setelah meteorit yang tak terhitung jumlahnya mendarat di bumi, benteng bawah tanah mengalami perubahan besar juga. Satu meteor melewati tanah dan menjadi toko yang ditempatkan di luar benteng.
Lihatlah kita, kami tidak dibangun untuk bertarung. Aku lebih pendek dari Anda. Iblis itu berputar. Kamu bercandakan, ya? Memang benar bahwa Anda lebih pendek dari saya. Petik 2. Yi Jiyun melangkah keluar dan berdiri di sebelah Chai Nayun dan Kim Suho, yang sedang menonton Aileen. Nayun, Suho, apakah dia masih belum selesai? Tidak, tapi saya pikir ini akan segera berakhir. Ah benar stat apa yang kamu dapatkan? Petik 2. Stat, Yi Jiyun bertanya-tanya apa maksud Kim Suho. Kemudian, dia menyadari bahwa dia mengacu pada perubahan besar yang terjadi tadi malam. Oh, aku dapat buff. Bagaimana dengan kalian berdua? Petik 2. Saya mendapat keteguhan hati dan ekstremitas. Milikku, amplifikasi. Kim Suho menerima keuletan dan ekstremitas. Chai Nayun menerima amplifikasi. Hah, kenapa kamu punya dua, Suho? Petik 2. Aku tidak begitu yakin. Mungkin karena dia membersihkan menara harapan. Chai Nayun mengetuk dada Kim Suho. Kim Suho mundur, menutupi dadanya dengan tangannya. Ah, itu masuk akal. Pada saat itu, percakapan antara Aileen dan iblis sepertinya akhirnya berakhir. Jadi, kamu berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang benteng kita. Tentu saja. Kami hanya ingin membunuh Orden. Yakin, saya tidak tahu siapa itu, tetapi kami dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Selama Anda memiliki DP. Terserah. Hei, semuanya, ayo keluar. Petik 2. Suara Aileen terdengar. Seluruh 177 anggota gugus tugas khusus melangkah keluar tenda. Kami akan memulai pelatihan. Dengan teriakan, Aileen mengeluarkan simulator pelatihan. Perangkat telah diperbarui untuk mencerminkan laporan Rumi tentang Istana Orden. Sekarang lebih realistis dan tepat. Aku ingin memberitahumu semuanya. Tanggal mulai misi tidak akan berubah. Kami menyerang 3 minggu dari sekarang, seperti yang kami rencanakan. Kita akan pergi membunuh Orden. Petik 2. Suara bernada tinggi Aileen bergema di seluruh gua bawah tanah. Selanjutnya. Ini masih belum diatur dalam batu. Asosiasi telah memberitahu Aileen bahwa mereka akan mencoba dan bernegosiasi, tetapi Aileen memutuskan untuk mengumumkannya kepada para anggota untuk mengangkat moral. Black Lotus akan bergabung dengan kami dalam misi ini. Syukurlah para anggota menerima berita dengan baik. Shin Jonghak membelalakkan matanya karena terkejut. Chai Nayun mengangguk dengan serius, Kim Suho mengingat Black Lotus dengan tegang, dan Yi Jiyun berharap akhirnya mengambil selfie dengan Black Lotus. Petik 2. Uni, apakah itu benar? Saya pikir negosiasi sedang berlangsung. Petik 2. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran, Yun Sengah, mendekati Aileen dan berbisik di telinganya. Petik 2. Aku dengar bahwa biaya negosiasi sangat tinggi. Ada desas-desus bahwa uang muka adalah 50 miliar won. Petik 2. Apapun itu masalah kakek tua. Kami membutuhkan Black Lotus untuk mengakhiri Orden selamanya. Petik 2. Aileen menyatakan dengan tegas terlepas dari kepedulian Yun Sengah sebelum memulai latihan rutin mereka. Kota setan di Asia Tengah. Saya kembali ke kota iblis setelah berburu tepat 100 binatang iblis dengan bos dan jahat dia bersikeras mengikuti kami. Saat ini, Demon Realm Transformation hanya 3% selesai, dan binatang iblis hanya sekuat monster tingkat menengah. Kuong menyambut kami ketika kami kembali. Aku mendapat 1000 DP, jadi beri aku 50 tiket lotre. Ah, kami tidak menjualnya di sini. Sambil tersenyum, Kuong membawa kami ke toko umum di sekitar sudut. Selamat datang gelombang, masuklah gelombang. Saya adalah orang pertama yang memasuki toko. Ada segala macam barang keren di dalam, dan pemilik toko adalah raksasa yang sebesar Chok Jungyong. Saya mendekati pemilik toko dan berbicara. Hei, senang bertemu denganmu. Saya Deong. Apakah semua namamu diakhiri dengan Ong? Betul. Petik 2. Oh, ya, saya akan memotong untuk mengejar. Beri aku 50 tiket lotre. Petik 2. Anda tidak akan menang. Ini peluang 1 dalam 30 juta. Manusia tidak pernah menang. Untuk beberapa alasan, Deong sepertinya tidak ingin menjual tiket lotre kepada kami. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa keberuntungan saya melampaui manusia. Beri aku tiketnya. Petik 2. Tanda hubung titik. Deong menatapku dengan tidak puas, tetapi aku terus memelototinya dan dia akhirnya menyerah. Dia memberiku 50 tiket. Itu tidak akan berhasil. Saya menggaruk 50 tiket lotre di tempat. Tiket pertama adalah tempat ke-6. 100 DP. Tiket kedua bukan apa-apa. Yang ketiga adalah tempat ke-6 lagi. 100 DP. Bos membelalakkan matanya. Oh, itu cukup sering terjadi untuk peluang 1 banding 30 juta. Hah? Oh maksudnya, peluang 1 dari 30 juta untuk posisi pertama. Segala sesuatu yang lain memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Petik 2. Aku mengerti. Kakuhum. Saya belum pernah membeli tiket lotre sebelumnya. Petik 2. Bos mengeluarkan batuk kering karena malu. Saya melanjutkan dengan menggaruk lotre. Tiket keempat adalah posisi kelima. 500 DP. Tiket kelima adalah tempat ketiga. 15.000 DP.
Wow, Anda memenangkan tempat ketiga. Selamat. Tempat ketiga, itu sesuatu. Oh, kamu sangat beruntung. Petik 2. Kuong, Deong, dan Wik memberi selamat padaku, tetapi aku masih belum puas. Saya menggaruk tiket reaming. 15, 23, 33, 50. Meskipun saya tidak memenangkan tempat pertama dari 50 tiket pertama, saya membeli set 150 tiket lagi dengan DP yang saya menangkan dari lotre. Saya mulai lagi. 69, 75, 83. Dan ketika saya akhirnya mencapai tiket lotre ke 109. Saya melihat secercah keemasan di ujung jari saya. Ah, ini tempat pertama. Petik 2. Perasaan itu sangat akrab, jadi saya menggaruk tiket dengan percaya diri. Tempat pertama. Hasilnya persis seperti yang saya harapkan. Dengan seringai, aku mendorong tiket tempat pertama di Deong. Kamu melihat, sekarang beri saya DP itu. Petik 2. Seoul, Korea. 10 hari telah berlalu sejak insiden shower meteor setan. Kemanusiaan dengan cepat beradaptasi dengan perubahan mendadak. Ketika kebingungan awal diselesaikan, perbedaan antara pedagang iblis dan setan didefinisikan, dan pahlawan mulai membeli senjata yang berguna dari pedagang iblis untuk berburu monster dan binatang setan dengan lebih mudah. Juga, mulai minggu lalu, artikel tentang Black Lotus mulai meningkat jumlahnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi karena mereka lebih atau kurang menyembah teratai hitam, saya hanya memutuskan untuk membiarkan mereka. Itu mungkin hasil dari keberuntungan saya. Petik 2. Kapan dia datang? Saat ini, saya berada di Seoul menunggu Yoyon-ha tiba. Hari ini adalah hari aku dijadwalkan untuk bertemu Oh Jae-jin, seorang anggota bintang 9. Pengaturan asli Oh Jae-jin dibuat dari 2 kalimat sederhana, satu-satunya penyihir di antara bintang 9, satu-satunya penyihir bintang 10 di dunia. Apa yang harus saya bicarakan dengan Oh Jae-jin hari ini? Apakah dia tahu tentang pedagang setan dan DP? Ah, ini dia datang. Pada saat itu, sebuah limusin yang ditutupi bahan anti peluru muncul di kejauhan. Hei, sebelah sini. Aku melambaikan tangan ke limusin dari trotoar. Tapi, quick limusin melewatiku dengan dingin. Apa itu? Apakah itu sengaja, atau apakah saya membuat kesalahan? Saya bertanya pada diri sendiri, bingung. Itu dulu. Cuaa. Embusan angin bertiup melewati saya. Hah. Kemudian, supercar kurcaci yang kuberikan pada Yoyon-ha muncul di balik angin. Fiuh. Yoyon-ha sedang duduk di kursi mobil salju dengan helm. Oh gelombang, kamu terlihat cantik hari ini. Aku tersenyum, dan Yoyon-ha melepas helmnya. Rambutnya yang panjang bergetar di udara, dan karena suatu alasan, dia mengerutkan kening. Dia memelototiku dengan tatapan tidak puas, jengkel, dan kejam. Yoyon-ha mengetuk kursi di belakangnya, ekspresinya tidak berubah. Petik 2. Ada apa dengan wajahnya? Ayo, cepat. Saya punya banyak pertanyaan untuk Anda, tetapi kami tidak akan dapat bertemu Oh Jae-jin jika kami terlambat. Petik 2. Oh oke, yakin. Saya duduk di belakang Yoyon-ha. Dia meraih setang dan menekan pedal gas. Hanya butuh Dwarven Superchar 0,3 detik untuk memulai. Di kursi kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 500 km per jam, saya bertanya pada Yoyon-ha. Mengapa kita tidak bisa bertemu dengannya jika kita terlambat? Bukannya kita tidak bisa bertemu dengannya. Itu lebih seperti kita tidak akan dapat berbicara dengannya. Petik 2. Ya, apa efek sampingnya? Petik 2. Saya tidak yakin karena saya tidak membahas banyak detail tentang dia di lokasi. Demensia. Aha, apa? Yoyon-ha memandangku dan menjawab dengan acuh tak acuh. Efek sampingnya adalah demensia.